halaman ketiga. Siap-siap, 1, 2, 3. Terakhir, halaman keempat. 1, 2, 3. Oke. Oke, baik. Saya akan mulai kuliah pagi ini tentang keamanan informasi, tapi untuk rules di kelas saya, gitu ya, nanti dalam penyampaian materi, kalau ada yang mau bertanya, boleh langsung diinterrupt aja ya. Jangan, jadi gini, karena ini keamanan informasi ini materi yang mungkin baru bagi kalian, gitu ya. Ya saya kan juga baru bagi kalian, gitu ya. Dan ini nanti materi yang cukup berat, gitu ya. Jadi yang di materi di kelas hari pertama ini harus istilahnya apa ya? Kalian harus bisa paham dengan baik, karena kalau kalian miss hari ini, ke depannya kalian nggak akan
Saya lanjutkan ya. Jadi, ada interupsi, suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Oke, jadi apa namanya? Seperti tadi saya sampaikan, nanti kalau ada yang kalian ingin tanyakan, gitu ya, langsung aja hidupin mikrofon kalian, langsung kalian interrupt tanya ke saya, gitu ya. Atau ya jangan tulis di apa di message karena nanti ini akan ya mungkin boleh juga sih tulis di message, tapi nanti ya kalau di message ini saya baru akan reply-nya mungkin ya setengah jam kemudian. Tapi itu ya, jadi tolong langsung di-interrupt aja. Oke. Karena tadi saya bilang target dari mata kuliah ini gitu, nanti di akhir semester kalian akan ngambil ujian yang namanya CSU, Certified Secure Computer User, gitu ya. Jadi nanti semua materi ini, materi selama mungkin 12 kali atau 14 kali pertemuan ke depan gitu ya, akan dibikin untuk mempersiapkan kalian ngambil ujian itu. Tapi untuk hari ini ya sampai 1,5 jam ke depan, saya akan share tentang hal-hal yang fundamental terkait dengan keamanan informasi. Jadi please kalian apa namanya perhatikan baik-baik, dan tadi kalau ada pertanyaan langsung kalian interrupt tanya ke saya saat itu juga ya. Jangan ditahan ya. Karena kelemahan mahasiswa Indonesia gitu ya. Mungkin bukan mahasiswa, orang Indonesia pada umumnya adalah malas bertanya gitu ya. Malas bertanya dan intinya critical thinking-nya nggak begitu bagus gitu ya. Dari zaman saya dulu, mungkin dari zaman nenek moyang kita sampai sekarang kelakuannya seperti itu gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu itu kalau nggak paham kita malu bertanya. Ya akhirnya ya makin nggak paham gitu ya. Padahal nanya itu gratis gitu ya. Jadi dan mumpung saya ada di sini gitu ya, saya bisa menjawab pertanyaan kalian nantinya. Ya kalau pada bisa saya jawab, tapi kalau enggak ya saya akan coba kasih referensi gitu ya. Karena sebetulnya kalau di zaman sekarang ini, apalagi dengan ya kita udah masuk tahun kedua pandemi gitu ya, kalian sebenarnya bisa belajar apapun online ya. Cuma bedanya apa? Bedanya ya kalau dengan kayak saya ini, saya orang yang saya sudah 20 tahun pengalaman di IT, ya bedanya itu aja gitu. Pengalaman saya hands on jauh lebih banyak dibanding kalian. Jadi saya sudah melihat jauh lebih banyak hal, sudah mengalami jauh lebih banyak hal dibanding kalian, gitu ya. Kalian belum lahir, saya sudah itu. Ya itu bedanya itu aja sih. Nah, makanya mumpung gitu ya, mumpung. Jadi sebenarnya sekarang ini namanya dosen atau pengajar itu lebih ke tadi fasilitator untuk share experience. Kalau share knowledge, ya tadi kalian nyari di Stack Overflow, cari di tempat lain gitu ya, di banyak sekali sekarang kuliah-kuliah online ya itu bisa, tapi kalau cari experience, nah itu yang apa yang hanya bisa kalau ketemu dengan in person gitu ya, dengan dosen seperti saya atau yang lainnya. Oke, itu pengantarnya gitu ya. Jadi tadi please jangan malu-malu untuk bertanya. Ya karena ya kalian sendiri nanti yang akan rugi gitu ya. Saya nanti akan share sedikit CV saya sebelum kuliah. Nah dari situ kalian, saya yakin, makanya saya bilang kalian tuh jarang akan sangat langka ketemu pengajar seperti saya gitu yang mau meluangkan waktu buat kalian ngajar gitu ya. Jadi kalau kalian sia-siakan experience saya ini ya kalian sendiri yang akan rugi ya. Oke, ini saya akan start materi kuliahnya gitu ya.
Halo Pak. Pagi ini kita akan mulai dengan tema ini, ya, information security. Kita akan bicara tentang konsepnya, lalu juga kita akan bicara tentang profesinya apa saja, gitu ya. Lalu dengan resiko dan banyak hal. Jadi intinya saya akan coba dalam 1,5 jam ke depan bicara tentang mencoba menggambarkan seperti apa sih information security itu, gitu ya. Oke. Ini CV saya, gitu ya. Saya S1 saya di informatika di STT Telkom Bandung, gitu ya. S2 saya MBA di Finland di Aalto University, gitu ya. Dan ini gitu ya nih, ini saya sudah dulu bekerja di Telkom, gitu ya, tahun 97, sejak tahun 97 lulus kuliah saya di Telkom. Dan mulai tahun 99 gitu ya, saya sudah jadi dosen. Seperti saya bilang, sebelum kalian lahir saya sudah ngajar gitu ya. Jadi jangan sia-siakan experience yang saya punya ini gitu ya. Terus saya juga mulai 2004 saya bikin perusahaan sendiri, saya resign dari Telkom, saya bikin perusahaan sendiri, Kodfar Kedai Mandiri. Perusahaan ini berfokus di information security dan cyber security gitu ya. Lalu juga dan mulai Juni 2021 kemarin saya create startup baru juga yang fokusnya di blockchain. Nah, ini juga blockchain ini teknologi terbaru. Nanti mungkin kalau kalian ada yang mulai bermain kripto, ada yang main NFT gitu ya. Nah, itu kan semua bisa terwujud dengan underlying teknologi blockchain di bawahnya gitu. Dan itu saya sekarang ada satu company, satu startup yang fokus di blockchain. Ini professional certification saya gitu ya. Saya adalah certified blockchain profesional dan juga trainer untuk training ini di Indonesia gitu ya. Jadi kebetulan saya termasuk 3 orang pertama yang memiliki sertifikasi blockchain profesional ini gitu ya. Dan sekarang saya jadi trainer gitu ya untuk program ini di Indonesia. Saya juga certified blockchain strategy program. Ini juga saya ngambil kuliahnya di Oxford University gitu ya. Jadi fokus untuk gimana caranya blockchain ini bisa diimplementasikan di banyak hal. Saya juga ini certified Chief Information Security Officer. Ini adalah sertifikasi tertinggi di dunia information security. Ini lebih ke manajemen. Dan juga saya adalah sertifikat ethical hacker. Jadi makanya dengan semua ini gitu ya, kalian bisa lihat, bisa mendapatkan gambaran gitu ya, seberapa banyak gitu ilmu yang bisa kalian gali dari saya. Gitu ya. Makanya kalau tadi saya bilang, kalau kalian nggak bertanya, kalian yang rugi gitu ya. Itu aja sih, simple. Ya. Saya juga Executive Director di Indonesian Blockchain Society, dan juga saya Board of Advisor di Indonesia Digital Economy Empowerment Community. Oke, ini jadi CV saya gitu ya, dan saya yakin dari sekian banyak dosen kalian gitu ya, mungkin hanya saya yang punya CV seperti ini gitu ya. Kemarin juga saya ngajar beberapa dosen kalian untuk ngambil ujian ini ya, sertifikat blockchain profesional. Bunia, Pak Kuat, dan beberapa orang itu kemarin saya ngajar mereka. Oke. Baik, kita akan jump ke materi. Nah, jadi ini kita akan bahas mulai tentang apa sih information security, keamanan informasi itu gitu, dan kenapa ya. Lalu juga kita akan bicara tentang domainnya apa saja, terus standar, guideline, and framework gitu ya. Lalu profesi dan risk and awareness. Ya karena ini hanya 1,5 jam ke depan, tidak akan mendalam, tapi at least kalian akan mendapatkan gambaran seperti apa sih sebetulnya 1 semester ke depan ini yang
bisa kalian dapatkan. Oke, kita mulai. Nah, kalau kita bicara tentang yang namanya information security gitu ya, itu simple definisi adalah ini, gitu ya, yang di sebelah kiri atas ini, yaitu bagaimana caranya ya, kita melindungi informasi dan sistem informasi, dua hal ya, ada dua, ada pertama informasi dan kedua adalah sistem informasi. Informasi itu bendanya, makhluknya gitu ya. Sistem informasi itu adalah ya tadi sistem atau program atau whatever yang mengelola informasi itu gitu ya. Dari apa? Ya ini dari pertama adalah unauthorized access, akses dari orang-orang yang unauthorized, tidak diberi hak, tidak memiliki hak gitu ya. Atau penggunaan gitu ya. Ya tadi unauthorized access atau unauthorized use, penggunaan dari akses, penggunaan disclosure. Disclosure ini penyebar luasan gitu ya. Disruption ini ya tadi merusak informasinya atau mengurangi mengurangi gitu ya. Atau modifikasi gitu ya. Atau destruction atau perusakan atau penghancuran yang dilakukan oleh orang-orang yang atau pihak-pihak yang unauthorized gitu ya. Ini bisa pihak ini bisa macam-macam gitu, bisa orang, bisa lembaga atau bisa hacker whatever. Tapi ini simpelnya ini. Jadi yang namanya keamanan informasi adalah bagaimana caranya kita melindungi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebarluasan, disrupsi, kerusakan, atau modifikasi atau penghancuran atau penghapusan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki wewenang. Gitu ya. Nah, ada tiga hal. Ini namanya cyber information security triangle. Gitu ya. Ini adalah hal paling mendasar yang kalau kita ngomong information security, ini kita hanya akan semuanya akan berkutat di tiga hal ini. Gitu ya. Pertama apa? Pertama adalah terkait dengan availability. Gitu ya. Ini istilahnya disebut dengan CIA triangle gitu ya. Pertama ada ini gitu ya, confidentiality. Terkait dengan namanya confidentiality adalah kerahasiaan. Gitu ya. Sorry sebentar, saya break dulu ya. Oh iya Pak.
Eh, mohon maaf, ada interupsi sebentar barusan. Ini resiko kalau ngajar sambil disambil. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kalau ada apa namanya, kalau kita ngomong information security, jadi ada 3 hal yang paling fundamental. Pertama adalah confidentiality, pertama kerahasiaan. Jadi bagaimana kita bisa menjamin informasi itu tetap rahasia. Arti rahasia apa? Rahasia itu adalah dia hanya bisa diakses oleh pihak-pihak yang memang diberi kewenangan, gitu ya, atau memang memiliki kewenangan. Itu pertama, confidentiality. Gitu. Jadi dari tadi terkait misalnya persoalan privacy atau apa gitu ya. Jadi kan tiap informasi itu memiliki tingkat kerahasiaan yang berbeda-beda, treatment yang berbeda-beda. Ada yang memang dia umum, kalau misalnya misalnya kalau di intelijen gitu ya, itu kan ada yang misalnya level informasi itu misalnya yang umum misalnya, atau ada yang namanya need to know basis gitu ya. Jadi tidak informasi ini yang tidak semua dikasih tahu, tapi misalnya hanya need to know basis misalnya. Oh, kalau dia memang diperlukan tahu ya dia akan dikasih tahu pada saatnya. Gitu. Tapi ada yang paling tinggi misalnya dia top secret misalnya. Top secret ini udah benar-benar hanya di level atas. Jadi itu ada level-levelnya gitu ya. Nah, kedua, kita juga berbicara tentang namanya integrity. Jadi nama integrity ini adalah informasi gitu. Informasi itu harus bisa dijaga keutuhannya atau integritasnya. Misalnya, ya kalau sesuai dengan saat informasi itu dirilis atau di-create atau diciptakan gitu ya. Misalnya gini, integritas itu misalnya saya punya ada satu field gitu ya, misalnya sekarang ini lah, kripto lah gitu ya, kayak ngomong kekinian. Isi wallet saya gitu ya, itu misalnya ada 100 BTC gitu ya, 100 Bitcoin gitu ya, amin gitu ya. 100 Bitcoin itu sekarang kalau dikali dengan 500 juta ya 50 miliar lah gitu ya. Bitcoin. Nah, integrity itu artinya apa ya? Ya data 100 BTC itu sejak muncul sampai dia berakhir nanti ya harus tetap segitu gitu ya. Selama tidak ada selama saya sebagai pemiliknya tidak mengurangi atau tidak menambahkan gitu ya. Jadi tetap informasi itu bentuknya tetap integrity. Ya dia tidak berkurang, dia tidak bertambah, tetap as is gitu ya. That's integrity gitu ya. Nah, termasuk juga misalnya integrity itu terkait dengan siapa yang mengeluarkan informasinya. Misalnya informasi itu adalah saya yang mengeluarkan gitu ya. Ya Oke, sorry saya putus barusan. Saya ulang lagi. Sampai mana tadi saya ininya? Saya jelasinnya. Coba tolong satu orang di-unmute, dijawab. Integrity, Pak. Integrity, Pak. Masih CIA Free Angel, Pak. Coba ini yang Yaskar tadi sampai di mana saya menjelaskannya? Jangan-jangan putusnya lama lagi. Sampai
Tes 1 2 3. Tes. Halo. Jelas suara saya? Terdengar, Pak. Ya, oke. Sekarang udah masuk. Oh, berarti tadi nggak masuk ke device saya. Oke. Ya udah, oke. Saya lanjutkan ya. Nah, tadi sampai di integrity ya. Jadi integrity ini tadi kita harus bisa menjamin bahwa informasi itu tetap as it is seperti saat dia di create. Baik itu apa namanya? Isinya atau juga tentang siapa yang mengeluarkan. Misalnya gini, ada namanya prinsip non-repudiation misalnya adalah saya ngomong bahwa saya punya 100 Bitcoin gitu ya. Nah, yang namanya prinsip non-repudiation gitu, misalnya besok katakanlah ada kasus atau misalnya saya sampai di pengadilan misalnya, itu saya nggak bisa nolak bahwa sayalah yang berbicara atau mengeluarkan statement bahwa saya punya 100 koin ya. Nah, itu adalah prinsip non-repudiation. Jadi intinya dia pernah mengeluarkan informasi tertentu. That's non-repudiation. Itu juga terkait dengan integrity dari informasi itu. Karena kan informasi hanya bisa bernilai kalau dia jelas asal usulnya, gitu. Siapa yang ngomong gitu. Kan kalau ya sama kalau misalnya ya kalau kita bicara hadis Nabi misalnya kan, hadis Nabi itu kan tergantung siapa yang ngomong gitu ya. Ada yang hanya gara-gara orangnya jujur nggak pernah bohong gitu ya, tapi hanya gara-gara misalnya dia berbohong kepada kudanya, kayak gitu kan, dia misalnya asalnya iming-imingin kudanya minuman, tapi begitu kudanya udah mau minum itu nggak jadi. Sorry, sinyal saya jelek banget. Nih saya coba lagi, dan saya pindah operator ya. Mudah-mudahan sekarang lebih stabil. Balik tadi ke integrity, tadi intinya kita harus bisa menjamin bahwa informasi itu tetap seperti asal mula dia di create gitu ya, itu integrity. Nah, ketiga adalah availability, dengan ketersediaan. Jadi informasi itu tetap harus dijamin tetap tersedia saat dia dibutuhkan. Kapanpun dia dibutuhkan, kapanpun kita butuh akses, informasi itu ada gitu. Jadi ya ini mencegah informasi itu dirusak atau dihapus misalnya, ya reliable gitu ya. Jadi 3 hal inilah gitu ya, 3 hal ini yang menjadi dasar dari information security dan nanti cyber security ke depannya. CIA ini ya, continuity, integrity, dan availability. Semua kalau kita ngomong tadi apalagi di age of information seperti ini gitu ya, segala macam teknologi informasi yang terkait dengan cyber security, information security itu semua adalah gimana caranya untuk mempertahankan yang tadi CIA triangle tadi, confidentiality, integrity, dan availability. Ya. Sampai sini ada pertanyaan?
Pak, izin bertanya, Pak. Ya, gimana? Ini mohon maaf, Pak, saya kurang paham tentang non-repudiation pada bagian integrity, Pak. Apakah bisa dijelaskan ulang? Terima kasih. Oke, yang namanya non-repudiation itu adalah prinsip di mana seseorang itu tadi dia tidak boleh atau dibikin untuk tidak bisa ngeles istilahnya. Itu non-repudiation. Simpel lagi. Jadi kayak tadi saya bilang gitu ya, kalau misalnya saya mengeluarkan sebuah dokumen berisi A, B, C, D gitu ya. Nah, sistem juga harus memastikan bahwa saya di kemudian hari nggak bisa ngeles. Nggak bisa bilang bahwa, oh, bukan saya yang ngeluarin dokumen itu. Seperti itu. Itu namanya prinsip non-repudiation. Jadi menghindari orang untuk nggak bisa ngeles gitu ya, gitu kira-kira. Jadi siap, tetap Pak. memastikan bahwa ya kalau kamu yang ngeluarin dokumen ya harus ngaku dong bahwa kamu yang ngeluarin dokumen itu gitu. Itu prinsipnya gitu ya. Baik, terima Ada kasih, lagi pertanyaannya? Pak. Oh ya, boleh saya lanjut, Pak, pertanyaan sekali lagi. Oke. Kalau untuk prinsip yang ketiga itu kan Boleh. Availability. Apabila si availability ini mengalami kendala atau dalam kata lain itu informasinya memang ada tidak bisa diakses, itu apakah cyber security itu harus punya prinsip lain gitu, Pak, seperti punya backup atau cadangan yang lain atau gimana gitu, Pak, apabila si availability ini mengalami kendala? Ya itu nanti makanya tadi gimana caranya supaya informasi available, itulah yang harus dibangun dari sistem keamanan informasi ini. Apakah nanti harus backup atau bagaimana caranya? Nah itulah. Jadi intinya 3 hal itu yang harus dilindungi gitu. Seperti itu. Basicnya seperti itu ya. Nanti kedepannya kita akan ada jelasan bagaimana sih kita memanage supaya 3 hal ini bisa tetap termanage dengan baik ya dalam kaitan informasi security. Ada lagi pertanyaan? Siap. Terima kasih banyak, Pak. Baik, saya lanjutkan ya. Nah ini juga kalau di slide ini itu ada hal keempat, ini tambahan lah, intinya continuity gitu ya. Continuity ya sebetulnya ya penjelasan lebih jauh dari availability, di mana kita di informasi tadi dia tetap secara kontinu harus ada dan bisa dan bisa diakses kapanpun saat dia dibutuhkan oleh business user gitu ya. Nah, makanya tadi di sini bilang ini ada namanya discontinuity dan disaster preparedness. Kalau misalnya terjadi bencana atau harus seperti apa, terjadi kebakaran gimana gitu ya, terjadi perang seperti apa, dan informasi itu ya harus ada effort untuk memastikan bahwa informasi tetap available dan memiliki integriti dan kerahasiaan yang terjaga gitu ya. Oke. Next. Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana gitu ya, bagaimana sebuah organisasi itu memerlukan yang namanya governance terhadap information security gitu ya. Ini ya tadi gitu ya, information security ini kadang sesuatu hal yang sering overlook itu apa istilah bahasa Indonesia-nya? Sering kelewat dalam organisasi dalam sebuah organisasi gitu, dan biasanya begitu ada insiden gitu ya baru muncul gitu, oh ternyata kita perlu begini gitu ya. Nah yang jelas gitu ya, namanya informasi itu ini bisa terkait dengan value-nya atau biayanya gitu ya, dan di ujung lain juga terkait dengan regulatory compliance. Jadi compliance itu kita harus taat dengan aturan gitu ya. Nah, yang namanya informasi gitu ya. Yang namanya informasi itu ya
apa ya, ya ada yang value-nya itu kadang bisa luar biasa sekali gitu ya. Makanya kalau kalian ngelihat film-film spy gitu ya, ya kadang ya untuk bisa mendapatkan informasi itu ya effort itu luar biasa sekali gitu ya. Atau misalnya kalian kalau misalnya lihat film tentang eh apa ya yang bercerita tentang di Perang Dunia Kedua gitu ya. Bagaimana Alan Turing ini bapak komputer modern, dia eh, mencoba untuk memecahkan gitu ya, memecahkan mesin enkripsinya Jerman yang namanya Enigma gitu ya. Itu gitu ya, itu ya seperti itu gitu ya. Karena apa? Karena si Enigma ini digunakan oleh Jerman untuk menenkrip komunikasinya, komunikasi perang mereka terkait dengan misalnya pengiriman kapal, pasukan dan segala macam gitu ya. Seperti itu. Nah, yang namanya agen-agen rahasia gitu ya, Badan Intelijen Negara, CIA, whatever itu ya, pada dasarnya yang mereka lakukan adalah mereka mencoba mendapatkan informasi, acquire information atau menjaga informasi ya. Tadi value-nya bisa bisa luar biasa sekali gitu ya. Nah, hal itu lalu yang di-align dengan bisnis IT-nya seperti apa. Jadi memang tadi informasi itu banyak hal, tapi kan tidak semua harus kita manage gitu ya. Ya, harus dibikin satu struktur yang bisa menentukan gitu ya. Mana sih informasi yang valuable, mana yang garbage gitu ya. Nah, untuk yang garbage itu harus dilakukan seperti apa, untuk yang valuable itu harus diapain gitu ya. Nah, inilah yang kita membangun sebuah sistem yang bisa manage itu gitu ya.
Cek. Iki tenan Pak N ki. N. Oke. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.